لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Pertama, saya tidak pakai masker biar jelas. Insya Allah jaraknya sudah jauh. Yang kedua, alhamdulillah kita bisa kembali bersilaturahim melalui kajian pagi, meskipun agak berat berangkatnya ya, takut ketiduran. Yang ketiga, sebenarnya ada dua tema yang saya ajukan ke takmir masjid. Pertama, terkait dengan kejadian sejarah pada zaman Nabi yang terjadi pada bulan Zulhijjah, yaitu sebagai tonggak terjadinya penaklukan kota Mekah. Sebelum itu 2 tahun sebelumnya ada yang namanya Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah, ada yang menyebut perang Hudaybiyah meskipun tidak ada peperangan. Dan Sulhul Hudaybiyah inilah yang kemudian menjadi tonggak awal apa itu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang kemudian sudah dituangkan di surat An-Nasr, kemudian surat Al-Fatih dan lain sebagainya. Perjanjian Hudaybiyah ini yang kemudian kasusnya hampir sama dengan kasus umat Islam sekarang yang tidak diperkenankan untuk menunaikan ibadah haji. Kalau kita masih penting, sudah 2 bulan diberitahu, Nabi sudah hampir masuk kota Mekah, kemudian disuruh pulang oleh orang-orang Quraisy. Yang kedua, tema Ibrahim ini karena terkait dengan dekatnya kita dengan Idul Adha, yang proses ibadah pada bulan Zulhijjah, baik yang dikerjakan kita di Indonesia, di dunia, di luar Mekah, maupun yang dikerjakan oleh para jamaah haji, itu tidak lepas dari proses spiritualnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sangat dekat sebenarnya antara Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan Nabi Ibrahim yang ditegaskan di beberapa literatur sebagai bapaknya agama tauhid. Banyak yang harus kita teladani, tapi kita akan terfokus pada surat Al-Mumtahanah dan surat Ibrahim. Kalau sejarahnya seperti ayat yang dibaca tadi, nanti proses perjalanannya kita tidak begitu detail, tapi kita akan lebih banyak mengambil pesan moralnya dari pembelajaran kehidupannya Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran hanya ada 2 nabi yang disebutkan dengan kata-kata lakum uswah. Jadi hanya ada 2 nabi
yang dijadikan uswatun hasanah dari sekian banyak nabi, 25 rasul dan sekian ratusan nabi, hanya ada 2 nama, 2 nabi yang dijadikan sebagai teladan di dalam Al-Quran. Pertama Nabi Muhammad, meskipun tidak menggunakan nama langsung, tapi para mufassir menyebutkan bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, Nabi Ibrahim, itu dua-dua, bahkan Nabi Ibrahim disebutkan 2 kali dengan uswatun hasanah itu, di ayat 4 surat Al-Mumtahanah dan di ayat 6 surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Kemudian di surat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Jadi nabi yang lain tidak ada ayat yang kemudian mereka dijadikan uswatun hasanah bagi kita. Nabi Muhammad di mana? Nanti kita akan mencari titik temunya. Titik temu dakwahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, meskipun semua nabi sama, tapi nanti banyak keterkaitan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Salah satu mufassir ketika menafsirkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ayat ini adalah ayat terkait dengan kisah perang Ahzab, perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi pada tahun ketiga, keempat atau kelima Hijriah, di mana keadaannya paceklik dan Nabi akan membuat satu strategi perang yang belum pernah dikenal oleh orang Arab, yaitu dengan menggali parit di sekitar kota Madinah yang terbuka sebagai akses maksudnya orang-orang Quraisy. Nabi banyak berdoa luar biasa, meskipun sudah jelas-jelas Nabi akan menaklukkan kota Mekah, akan mengalahkan, tapi Nabi Muhammad tetap berdoa. Ini yang kemudian perlu kita ambil pelajarannya. Jadi berdoa itu bukan untuk mendapatkan sesuatu khusus. Kalau sudah tercapai, sudah ada titik terangnya, sudah berhenti berdoa. Tapi berdoa itu adalah dalam rangka untuk tetap menjaga kedekatan dan ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya kita ini kan kalau lagi butuh-butuhnya baru berdoa, tapi kalau sudah sukses sudah tidak berdoa itu lagi. Tapi Nabi Muhammad, gambaran di perang Badar, gambaran di perang Uhud, gambaran di perang Khandaq yang siang malam tidak tidur, Rasulullah itu berdoa, kemudian sahabat-sahabat juga demikian. Sudah Nabi, sudah cukup, Allah akan membuka. Tapi kemudian Nabi itu berdoa untuk memberikan pembelajaran bagi para sahabat bahwa berdoa itu bukan hanya untuk tujuan tertentu. Kalau sudah selesai berdoa, tapi berdoa itu adalah dalam rangka menjaga kedekatan dan kemudian menunjukkan ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita dulu ketika kita awal-awal corona itu luar
terbiasa sudah banyak yang tidak pakai masker, keluyuran dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Tapi yang menjadi titik poin itu adalah doa Nabi, pujian Nabi setelah itu. Itu adalah tauhid, la ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ini syiar yang kemudian dihasilkan dari peperangan Nabi di perang Khandaq. Ini khusus syiar ini terkait dengan Al-Ahzab, golongan-golongan kelompok-kelompok orang Quraisy yang mengepung Madinah pada waktu itu. Yang sekarang sebenarnya syiar ini itu sering kita ucapkan, kita dengarkan pada waktu takbiran Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sebenarnya syiar ini, doa ini sebenarnya doa yang sangat dianjurkan ketika kita berada di atas Bukit Sofa dan di atas Bukit Marwah untuk melakukan sa'i. Tapi banyak jamaah yang tidak mengamalkan ayat ini, mengamalkan doa ini. Jadi sebenarnya ketika sa'i di atas Bukit Sofa maupun di atas Bukit Marwah, itu para mu'tamirin, para jamaah haji yang melakukan sa'i itu diberi tuntunan untuk mengucapkan doa ini 3 kali, dan di antara ketiganya itu diselingi dengan doa-doa yang kita inginkan. Begitu pula di Marwah dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita 3 kali melakukan, kali berapa itu? Kali 7, maka kita sudah melakukan 20 kali, 21 kali syiar imani, syiar iman kita yang dituntunkan Nabi melalui perang Al-Ahzab. Dan ini luar biasa. Pertama tauhid, la ilaha illallah, kemudian shadaqa wa'adah, kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu benar-benar akan memenuhi janjinya dan Allah akan menolong hambanya, kemudian akan memuliakan pasukannya, kemudian akan menghancurkan seluruh musuh-musuh Islam. Ini syiarnya yang disampaikan oleh tafsir Sa'awi. Dan begitu pula di tafsir yang lain, yang perlu ditiru adalah kesabarannya, kemudian nilai-nilai tauhid yang ada pada doa-doa Nabi. Ini terkait dengan uswah hasanahnya Nabi Muhammad. Kesabaran, kalau dalam organisasi itu bisa diambil satu pelajaran bahwa pimpinan itu tidak hanya main komando, tapi juga ikut bekerja. Nabi itu juga ikut angkat batu, badannya juga berdebu. Kemudian ketika para sahabat mengadu kelaparan pada Nabi dan mengganjal perutnya dengan satu batu, Nabi tanpa mengeluh sudah menunjukkan pada mereka, kamu baru satu, saya sudah mengganjal perut saya dengan 2 batu. Jadi keteladanan ini yang kemudian dari Nabi Muhammad, yang pada waktu perang Ahzab itu banyak yang bisa kita ambil dan kita tiru, terutama terkait dengan kesabaran, kemudian memberikan kepatuhan pada Nabi, kemudian terkait dengan syiar Islam, identitas Islam yaitu tauhid. Begitu halnya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebutkan Nabi yang kedua, disebutkan
sebagai uswatun hasanah bagi kita. Sama-sama ayatnya, laqad kana lakum uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau Nabi Muhammad disebutkan Rasulullah, dan itu bisa umum kepada semua nabi, tapi kalau Ibrahim disebutkan namanya. Kita ketahui Nabi Ibrahim itu nabi yang terpopuler kedua di dalam Al-Quran. Yang paling populer di dalam Al-Quran itu Nabi Musa, disebutkan namanya 100 sekian kali. Tapi kalau Nabi Ibrahim disebutkan sekian namanya 63 sampai 68 kali. Nabi Muhammad hanya disebutkan 4 kali. Apa yang kemudian kita tiru dari Nabi Ibrahim adalah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Ketegasan identitas. Sekarang banyak umat Islam yang abu-abu. Ketika musimnya sini ikut sini, ketika musimnya yang itu ikut itu. Tapi yang kemudian diajarkan oleh Nabi Ibrahim bahwa umat Islam itu harus punya identitas yang jelas. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran sering, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Ini yang pertama, identitas Islam yang jelas. Bangga dengan keislamannya, tidak dibalut dengan identitas-identitas yang lain. Isyhadu bi anna muslim. Maka para sahabat itu sangat bangga dengan keislaman mereka, sehingga muncul yang sering kita dengar dari ungkapan Umar itu, kita ini sebuah golongan, sebuah kaum, nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam. Kita sudah dimuliakan dengan Islam. Dengan datanya Islam itu kita sudah menjadi mulia. Kalau kemudian kita menghinakan Islam, wa idza adzalnahu, maka Allah akan menghinakan kita. Maka yang pertama yang perlu kita tiru dari Nabi Ibrahim adalah, dan Ma'ruf dan keluarganya dan orang-orang yang beriman dengan mereka pada waktu itu, adalah ketegasan inna bura'u minkum. Ini yang kemudian disebutkan dalam kajian teologi dengan istilah al-wala wal bara. Al-wala wal bara, loyalitas kepada Islam, tauhidnya yang benar, kemudian melepaskan semua identitas-identitas yang tidak sesuai dengan tauhid dan ajaran Islam, tanpa merubah penafsiran, tanpa ingin menafsirkan, mencari kontekstual ayat untuk mendukung pendapat-pendapat dan argumen-argumen. Nah, kita lihat pilkada dulu luar biasa, berupaya untuk mengkontekstualisasikan Al-Quran dengan kondisi-kondisi yang ada pada waktu kepentingan pilkada itu. Tapi umat Islam tetap kita harus punya identitas Islam yang benar sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran yang acuannya adalah kehidupannya Nabi Ibrahim dan para sahabat dan para orang-orang yang beriman pada waktu itu. Ini menjadi tonggak awal. Maka Nabi Ibrahim itu meskipun sebelumnya sudah ada 4 nabi, ada 3 nabi, Nuh, Hud, Soleh. Jadi Rasul yang pertama itu dihitung dari Nuh. Nabi Adam, Nabi Idris itu dalam kajian teologi
belum masuk menjadi rasul. Jadi rasul pertama itu adalah Nuh, kemudian Hud, kemudian Saleh. Meskipun juga ada 5 nabi dan 3 rasul sebelumnya, tapi Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya agama tauhid. Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya agama tauhid. Disinilah kemudian fondasi ajaran tauhid itu benar-benar ditetapkan, dan rujukan ajaran Islam itu selalu merujuk ke ajarannya Nabi Ibrahim. Maka saking dekatnya ajaran Islam dan ajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan Nabi Ibrahim, meskipun semua ajaran Nabi sama, maka hanya Nabi Ibrahim yang kita sebutkan berkali-kali di dalam sholat bersanding dengan namanya Nabi Muhammad, yang kemudian kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Dan sholawat yang benar yang dalam hadis hanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim atau wa ali Ibrahim. Hanya sholawat ini dicari dimanapun, hanya sholawat ini yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Ini sudah menunjukkan keterkaitan teologis antara ajaran Islam dan ajarannya Nabi Muhammad dan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang hampir sama ayatnya itu di ayat 6, hampir sama dengan surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini sama. Jadi orientasi akhirat, apapun yang kita kerjakan, maka orientasinya harus orientasi akhirat. Cuma di ayat Al-Ahzab itu ditutup dengan wa dzakarallaha katsiran, kemudian di sini ditutup dengan wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ini kedua. Kita tidak bisa membaca tafsirannya, dan tidak ada tafsiran. Ketiga yang perlu kita cermati dalam Al-Quran, ternyata ketokohan, keteladanan Nabi Ibrahim itu tidak hanya disebutkan dengan kata-kata uswah, tapi ada 3 ungkapan yang semuanya merujuk kepada anjuran kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim, untuk berteladan, mencontoh perilakunya Nabi Ibrahim. Yang pertama dengan uswah hasanah tadi yang sudah kita kaji ayatnya secara singkat. Yang kedua, Nabi Ibrahim disebutkan sebagai wa idza Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Yang kemudian kita kadang salah kaprah dalam menafsirkan imam itu jangan diartikan dengan kata-kata pimpinan saja. Imam itu bukan pemimpin, tapi imam itu adalah teladan. Imam itu teladan yang kita ikuti. Imam sholat adalah teladan yang harus diikuti oleh para jamaah ketika sholat gerakan-gerakannya. Maka sering kita kaji doa kita yang kemudian kadang-kadang kita ini juga salah mengartikan terkait dengan waja'alna lil muttaqina imama, itu jangan diartikan dan jadikanlah kami sebagai pimpinan orang-orang muttaqin, tapi imamah di situ adalah panutan. Jadikanlah kami
kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Kalau uswatun hasanah tadi terkait dengan loyalitasnya Nabi Ibrahim, syiar tauhidnya Nabi Ibrahim, terbebasnya Nabi Ibrahim dari perilaku syirik pada kaumnya, maka kalau uswah teladan dengan kata-kata imam, wajah inni ja'iluka linnasi imama, itu terkait dengan komitmennya Nabi Ibrahim dalam menjalani semua proses pembelajaran melalui ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Salah satu prosesnya adalah ayat yang dibaca oleh moderator. Ini imam. Ungkapan yang ketiga, bahasa ketiga untuk menyebutkan kefiguran Nabi Ibrahim atau keteladanan Nabi Ibrahim itu disebutkan dengan kata-kata umat. Surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Kenapa kemudian meskipun umat sekarang itu dijadikan artinya sebagai umat khusus, tapi umat itu sebenarnya ada makna panutan. Jadi kata-kata maka ibu itu sebenarnya adalah panutan dalam keluarga, induknya. Imam itu adalah panutan bagi para jamaahnya. Dan harusnya umat Islam itu menjadi panutan bagi umat-umat yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini yang sekarang mungkin ya, meskipun kita harus mengikuti bapak-bapak kita, bapak-bapak kita itu sering mengartikan umat dan wasata itu dengan umat moderat, moderasi dalam beragama. Tapi kalau kita mengacu pada tafsirnya, umat dan wasatun itu masuk penafsirannya di khairul ummah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatun, itu jangan diartikan dengan umat pertengahan atau umat yang moderat, tapi umat dan wasatun itu ditafsirkan dengan kuntum khairul ummah. Harusnya tafsirannya dibawa ke situ. Tapi karena kita sudah terbiasa menggunakan kata-kata dengan linguistik pengertian bahasa, maka kemudian umat dan masyarakat itu kita artikan dengan umat yang pertengahan. Tapi tidak ada salahnya, tapi harus ditunjukkan makna yang kemudian cakupannya lebih besar lagi. Nah, ketika umat Islam itu dijadikan sebagai umat yang terbaik, maka otomatis akan jadi panutan. Kita kunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Maka kemudian ketika menjadi umat yang terbaik, menjadi panutan, maka kita bisa kemudian mempengaruhi orang-orang yang ada di luar kita. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ada 3 bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebutkan keteladanan Nabi Ibrahim. Pertama dengan ungkapan uswatun hasanah di surat Al-Mumtahanah. Yang kedua dengan ungkapan imam, inni ja'iluka linnasi imama. Maka panutan itu tidak layak kita mengikuti layanan wahid zalimin. Tidak layak kemudian kita mengikuti menjadikan orang-orang zalim itu menjadi panutan. Kemudian ketika di surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan, dan
itu disifati oleh Al-Quran dengan qanitan, orang yang patuh, totalitas patuhnya. Kemudian hanifan, orang yang condong kepada kebenaran, tidak setengah-setengah. Kemudian tidak musyrik. Tapi hanif ini juga kemudian kita artikan dalam terjemahan lurus. Jadi kadang-kadang kita melakukan distorsi dalam pemaknaan bahasa-bahasa Al-Quran. Dengan demikian kita dari sisi ayat Al-Quran yang terkait dengan uswatun hasanah, kita sudah mengetahui bahasa-bahasa Al-Quran, bahwa memang Nabi Ibrahim itu punya keterkaitan, baik itu secara ideologi maupun syariat maupun secara tempat. Yang perlu kita cermati dari kisahnya Nabi Ibrahim, kita lewati dulu. Ada di surat Ibrahim. Ada di surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Ini kisah yang harus kita jadikan inspirasi dalam membangun keluarga. Harusnya proses belajar di rumah itu harus mengacu kepada kisahnya Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah terkait dengan soal mutahanah. Jadi penanaman tauhid kepada anak-anak kita itu menjadi materi utama di dalam keluarga dan harus kita tanamkan sejak dini. Yang punya cita-cita negara itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah berdoa punya angan-angan sebuah negara dengan keadaan yang aman, tentram, damai, sejahtera. Tapi kenyamanan sebuah negara, ketentraman dan kesejahteraan itu tidak akan dapat terselenggara, terwujud kalau orang-orang yang ada di dalam negara itu masih punya ketergantungan kepada kekuatan-kekuatan di luar kekuatan Allah. Dan keluarga itu menjadi unsur negara yang paling kecil yang harus memiliki kekuatan ideologi, kekuatan akidah, kekuatan keimanan pertama yang harus dibentuk. Jadi ternyata tauhid itu menjadi dasar negara yang harus dipertahankan bagi semua negara yang ingin mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Ini sudah ada dalam Al-Quran yang insya Allah sesuai dengan suasana negara kita sekarang ini. Yang kedua yang perlu kita cermati, innahunna adlalna kafir. Ada satu pastor di Amerika, sudah lama ya, nulis buku. Jadi penyebab keterbelakangan dunia ketiga itu adalah karena faktor ketergantungan negara-negara berkembang dengan hutang dan kekuatan modal yang diberikan oleh IMF, negara-negara maju. Selama masih bergantung dengan kekuatan modal dari luar, maka negara berkembang tidak akan berubah, akan dikatakan negara berkembang terus, tidak pernah maju. Ini sebenarnya tesis yang kemudian bisa kita hubungkan dengan ajaran tauhid. Jadi kita ini harus banyak bergantung pada kekuatan zat yang maha kuasa.
di surat Al-Mumtahanah adalah Al-Ghani Al-Hamid. Jadi Allah itu adalah Maha Kaya yang kemudian semua kekuatan manusia harus disandarkan pada kekuatan yang Maha Kaya. Selama kita tidak menyandarkan diri kepada Allah dan kemudian masih bergantung dengan kekuatan-kekuatan yang nisbi, maka kita akan selamanya tidak pernah sejahtera, atau dalam bahasa Al-Quran kita selamanya dalam keadaan tersesat dan melarat. Innahunna adlanna katsiran minan nas. Maka satu contohnya, saya mulai tahun 2008 itu di Kalimantan, dan ternyata perilaku para penjual yang mudah-mudahan tidak termasuk yang di sini. Jadi yang menguasai kuliner Kalimantan Timur itu orang Lamongan. Tapi ada amalan-amalan tertentu yang kemudian itu menjadi tonggak gantungan. Jadi ada gambarnya siapa, ada kemudian Allah terbalik, ada kemudian la ilaha illallah, ada segitiganya itu. Selama kita bergantung kepada tulisan-tulisan yang tidak punya kekuatan itu, maka selamanya kita akan mencari kekuatan yang lain ketika tulisan itu tidak mudah lagi, dan tidak akan merasa aman, tidak merasa nyaman kecuali dengan bersandar pada tulisan itu. Dan ayat ini innahunna adlanna katsiran minan nas. Selalu cari dukun yang lebih ampuh ketika tidak sampai pada Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengingatkan kita, membangun negara itu harus dari keluarga. Membangun negara itu harus dari keluarga. Ini pelajaran pertama. Kalau kita gabungkan dengan surat Luqman, itu sama persis. Ajaran tauhid itu menjadi materi pertama di dalam keluarga yang harus disampaikan oleh orang tua. Kalau kemudian kita mengacu pada model dakwahnya Nabi Muhammad 3 tahun pertama di Mekah dan 13 tahun di Mekah, sebenarnya 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahun terang-terangan, maka materi utama, tekanan utama dalam dakwah itu adalah mengenai tauhid. Ini insya Allah selaras. Yang kedua, terkait dengan Nabi Ismail. Semua nabi itu biasanya diturunkan di tengah-tengah komunitas yang sudah melakukan penyelewengan, kecuali Nabi Ismail. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Ibrahim, Musa, dan lain sebagainya, itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki dan membenarkan, kemudian menghilangkan penyelewengan-penyelewengan yang ada di dalam masyarakat. Termasuk Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah masyarakat yang sudah sangat rusak secara ideologis maupun sosial kemasyarakatan, kecuali Nabi Ismail. Nabi Ismail itu sejak kecil sudah diutus, diletakkan melalui Ibrahim, diletakkan di daerah yang tidak ada penduduknya, artinya belum ada penyelewengan. Kalau kemudian proses tinggalnya Ismail dan Hajar di Mekah, yang kemudian pada waktu itu tidak ada penduduknya, artinya tidak ada penyelewengan, maka sebenarnya ini adalah proses panjang. Allah ingin mengajarkan kepada manusia ketika Allah ingin menjadikan
Ka'bah atau Mekah itu menjadi sentral tauhid, maka harus dimulai dari perilaku program yang jelas dan awal yang benar. Sekarang Ka'bah itu adalah simbol persatuan dan tauhidnya umat Islam. Meskipun pernah mengalami degradasi dan lain sebagainya, tapi awal yang baik itu insya Allah akan mempengaruhi hasil akhir. Maka keluarga ini yang kemudian perlu kita jadikan momen untuk memaksimalkan peran keluarga ketika pembelajaran dilakukan dari rumah. Kalau keluarga harus menjadi lingkungan yang terbaik bagi pertumbuhan anak. Keluarga harus, orang tua, bapak, ibu harus menjadikan keluarga rumah itu menjadi lingkungan yang layak bagi pertumbuhan anak-anak kita. Saya menulis di PWNU, websitenya PWN Jatim itu, terkait hilangnya nilai-nilai pesantren ketika pembelajaran itu harus dilaksanakan di rumah, karena tidak ada keteladanan. Jadi pesantren itu sebenarnya ada satu figur sentral yang menjadi contoh bagi santri-santrinya, yaitu kiai. Maka ketika pembelajaran dilakukan di rumah, maka orang tua, bapak dan ibu itu harus mengganti peran kiai dan bunyai di sekolah, di pesantren. Ya sholatnya, ya ngajinya, ya kajiannya, ya perilakunya. Tapi tidak, karena orang tua kalah dengan HP. Ketika anak di pondok tidak pegang HP, kemudian pembelajaran di rumah menggunakan HP, maka otomatis setelah ada mengerjakan tugas, yang lain-lain lebih banyak daripada tugasnya. Ini yang hilang. Yang kedua, yang hilang dari dunia pesantren ketika harus melakukan pembelajaran dari rumah itu adalah kebiasaan. Kalau seandainya pesantren itu tidak ada belajarnya, tidak ada ngaji kitab kuning, tidak ada sekolahnya, sebenarnya rutinitas setiap hari, masjid, asrama, sekolah, lapangan masjid, lagi sistem yang rutin ini sudah cukup menjadi pembelajaran membentuk karakter santri untuk terbiasa melakukan. Di rumah tidak bisa pembiasaan semacam ini, karena kadang-kadang kita tidak sholat tepat waktu, kemudian ngaji juga kadang-kadang tidak tepat waktu, belum lagi hal yang lain. Kalau kemudian kita mengacu kepada kehidupannya Nabi Ismail, maka ini adalah konsep Islam, konsep pendidikan pesantren itu seperti ini sebenarnya. Lingkungan di pesantren harus menjadi lingkungan yang layak bagi pertumbuhan santri-santrinya. Di rumah juga demikian, lingkungan rumah harus menjadi lingkungan yang layak bagi pertumbuhan kepribadian. Ketika lingkungan sudah benar, maka akan muncul anak-anak seperti Ismail. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitika Muhammad. Jadi ketika Allah ingin menjadikan Makkah sebagai sentralnya tauhid, maka dimulai dari bibit yang baik. Tidak ada penyelewengan sama sekali di negara itu, daerah itu, yang ada hanya bibit yang baik dari orang tua yang dan kemudian materi yang kedua, jadi
kalau materi pertama masalah tauhid, materi yang kedua adalah mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab, melakukan kewajiban. Dan kewajiban utama yang harus diperhatikan adalah kewajiban hamba kepada Tuhan ini. Yang pekerjaan yang sangat identik itu adalah sholat. Maka yang diminta oleh Nabi Ibrahim pertama kali setelah Allah menjaga anaknya, kemudian tauhid anak-anaknya dan keluarganya, yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah kemudian pada anaknya adalah Rabbana yuqimus shalah. Jadi ini sudah Nabi Ibrahim, sudah Nabi. Doanya masih doa supaya diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat. Dan itu disebutkan 2 kali di kisah ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, kemudian Rabbana yuqimus shalah. Mereka memperhatikan sholatnya anak-anaknya, dan Nabi Ibrahim juga memperhatikan sholatnya sendiri dan sholat keluarga. Jadi berdoa itu bukan untuk mengadakan yang belum ada, tapi berdoa itu juga bisa untuk mempertahankan yang sudah ada. Seperti ungkapan kita di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kita ini bukan minta petunjuk, karena kita sudah dapat petunjuk. Kalau tidak dapat petunjuk, tidak mungkin sholat. Tapi yang kita minta sekarang, ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu adalah kita minta supaya hidayah ini tetap ada, kemudian ditambah. Ya Allah, tambahkanlah hidayah petunjukmu. Tetapkanlah petunjuk, bukan tunjukilah kami jalan yang, tetapkanlah kami untuk selalu berjalan di jalan yang. Jadi berdoa itu bukan hanya untuk mengadakan yang belum ada, tapi juga berdoa itu untuk mempertahankan yang sudah ada atau meningkatkan yang sudah ada. Maka meskipun kita sudah rajin sholat tiap hari dan lain sebagainya, maka kita tetap dianjurkan untuk berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Maka perintah pertama, materi kedua yang harus diperhatikan oleh orang tua pada anak-anaknya adalah terkait dengan sholat. Kalau kita mengacu pada kisahnya Luqman, sama. Ya bunayya aqimus shalah. Jadi insya Allah semua tokoh-tokoh dan figur dalam Al-Quran itu strategi pembelajarannya itu strateginya sama. Ketika kecil, Nabi Ismail kan masih kecil itu. Kemudian Luqman itu menyebutkan anaknya dengan kata-kata bunayya. Bunayya itu sebutkan untuk anak kecil belum dewasa. Artinya kalau dalam dunia pendidikan, maka pembelajaran tauhid, penanaman akidah itu harus dimulai dari sejak kecil. Ini bukti empiris, fakta. Tetangga saya itu pernah diberitahu oleh istri saya, anakmu itu kok ajari sholat, konsolat dan lain sebagainya, kon ngaji. Apa jawabannya? Boleh gede ngerti dewi. Sampai sekarang tidak sholat. Tidak sholat sampai sekarang. Jadi karena tidak ada upaya dari keluarga untuk menanamkan rasa tanggung jawab melakukan kewajiban sholat. Yang ketiga yang ditanamkan oleh keluarga itu adalah sikap muraqabah. Kalau di surat Luqman itu inna intahu mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin dan seterusnya. Kalau di sini adalah Rabbana
innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nukhfi wa ma nu'lin. Ini adalah muraqabah, keyakinan kepada Allah bahwa Allah ini melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Maka keluarga yang baik yang harus ditanamkan kepada anak-anaknya adalah keluarga yang berhasil mampu menanamkan sikap muraqabah. Meskipun kadang-kadang muraqabah itu bisa muncul sendiri. Satu contoh kasus juga baik untuk property parenting ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu terlahir dari bibit yang unggul. Dan itu bibit unggul itu adalah bibit perempuan yang hidup pada zaman khilafah Umar bin Khattab, yang kemudian dinikahkan dengan Asim Anai. Ini bukti apa itu sikap muraqabah yang dimiliki oleh perempuan tadi mampu mencetak keturunan-keturunan semacam Umar bin Abdul Aziz. Kisah penjual susu dan anaknya yang insya Allah kita sudah tahu. Nah, muraqabah itu adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Meskipun kadang-kadang kita juga muncul sisi kemanusiaannya, tapi tetap harus ditingkatkan. Yang keempat adalah kewajiban orang tua untuk memperhatikan perkembangan anaknya secara holistik. Selalu perhatikan, tidak hanya menyerahkan pendidikan anaknya kepada guru di sekolah saja atau di pesantren saja, harus mengikuti perkembangan. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail dan seterusnya. Itu adalah ungkapan Al-Quran yang mewajibkan pada orang tua untuk selalu mengikuti perkembangan anaknya, meskipun sudah disekolahkan di sekolah-sekolah favorit atau di pesantren yang baik menurut pandangan. Kemudian yang kelima yang kemudian perlu ditanamkan pada anak-anaknya adalah menghargai orang-orang tua. Jadi keterikatan anak kepada orang tua yang kemudian perlu ditanamkan. Nabi Ibrahim ini juga menanamkan Rabbil firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Tapi untuk ini hanya doa kita. Dan spesial bagi Ibrahim diberi kesempatan untuk mendoakan orang tuanya. Nah, maka di surat Mumtahanah yang kita kaji di atas, kita ini dituntut untuk mengikuti Nabi Ibrahim secara total, kecuali mengikuti istighfarnya Nabi Ibrahim. Jadi kita ini tidak dibolehkan untuk beristighfar pada kerabat-kerabat kita, teman-teman kita yang beda agama. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu diberi kesempatan karena ada perjanjian dengan Allah dan diberi dispensasi. Tapi karena Muhammad dan umat-umatnya setelah itu tidak diperbolehkan untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau kemudian ini pendidikan keluarga, jadi dari sisi keluarga saja itu kemudian ternyata banyak sekali inspirasi di Ibrahim yang kemudian perlu kita uswah, perlu kita teladani. Dan ini keteladanan, keterpautan historis, teologis antara kita umat Islam dan Nabi Ibrahim. Kenapa kemudian
Nabi Ibrahim tidak diterima oleh orang Yahudi dan orang Nasrani karena tidak dari kelompok keturunan Yakub, Ishak. Jadi Israel itu sebenarnya adalah nama lain dari Ishak. Maka Bani Israel itu adalah keturunan Ishak, dan mereka tidak akan menerima kebenaran dari luar kelompok mereka. Sedangkan Nabi Muhammad dari jalurnya Ismail. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah proses hasil atau buah terkabulnya doanya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu diutus di tengah-tengah bangsa Arab, dan untuk kita semua itu adalah proses dari doanya Nabi Ibrahim. Jadi baru dikabulkan kira-kira 1500 tahun setelah itu. Maka kita berdoa, jangan cepat-cepat ingin dikabulkan, tapi siapa tahu doa kita akan dikabulkan untuk keturunan-keturunan kita. Dan Nabi Muhammad itu dikabulkan adalah hasil terkabulnya doanya Nabi Ibrahim setelah 1500 tahun lebih. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, dan seterusnya. Ini yang kedua sudah, ajaran tauhid sudah kita kaji tadi. Kemudian keterkaitan kita adalah tempat. Jadi yang membabat pertama kali Makkah, bangun fondasinya sebagai syekh tauhid itu adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ibadah haji, korban dan lain sebagainya itu adalah terkaitan dengan Nabi Ibrahim juga. Termasuk hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu juga ada terkaitan dengan hijrahnya Nabi Ibrahim dari Mekah ke Palestina. Mekah dijadikan tanah haram dari dua Nabi, Ibrahim dan Nabi Muhammad. Palestina menjadi kota ketiga, masjid ketiga menjadi masjid suci. Kemudian yang kedua itu adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah tempat hijrahnya Nabi Muhammad. Masjid yang ada di Palestina adalah tempat hijrahnya Nabi. Jadi hijrah ini yang kemudian menjadi inspirasi Nabi. Yang kemudian yang tidak dianjurkan oleh ibu-ibu terkait dengan kisahnya Nabi Ibrahim itu adalah poligaminya. Jadi dulu ada namanya Khalifah Harun al-Rasyid, itu minta fatwa kepada Abu Yusuf. Abu Yusuf itu adalah ulama Hanafiyah. Terkait dengan apa? Dengan tidak punya keturunan. Harun al-Rasyid tidak punya keturunan, lapor mengadu kepada ulama Hanafiyah namanya Abu Yusuf. Oleh Abu Yusuf, kalau tidak punya keturunan, tirulah Nabi Ibrahim, nikah lagi. Setelah nikah, dari anak istri kedua punya anak, dari istri pertama punya anak. Jadi Hajar itu sebenarnya istri kedua. Kemudian Sarah itu istri pertama. Tapi yang perlu kita cermati, ternyata anak dari istri pertama yang karena cemburu dengan istri kedua yang punya anak, itu ternyata menjadi penyebab runtuhnya kemanusiaan. Nah, jadi Bani Israel itu dari Ishak, produk dari kecemburuan Sarah dengan Hajar. Yang kedua yang menarik itu di sejarah Islam, ternyata runtuhnya daulah Islamiyah pada zaman Abbasiyah Harun al-Rasyid itu adalah disebabkan dari istri yang pertama. Dari istri pertama itu adalah hilangnya daulah Abbasiyah. Jadi ternyata kecemburuan yang berlebih itu juga, ini tidak mencela istrinya Nabi, tidak mencela keturunan Nabi, tapi ini Allah memberikan pembelajaran yang
hijrah itu sebenarnya sudah tradisi Nabi. Cuma yang kemudian perlu kita catat lagi adalah fenomena hijrah sekarang ini. Nah, hijrah fast itu yang kemudian kira-kira ada baiknya atau tidak, itu kan perlu kita kaji sehingga lebih banyak publikasinya, kehebohannya daripada inti dan pesan moral dalam hijrah itu. Saya kira kajian kita tutup dengan slide ini. Tauhid itu menjadi inti ajaran agama. Tauhid itu akan menyelamatkan kita dari kemalaratan dan kesesatan. Sehingga tauhid itu nanti produknya iman. Tapi kemudian kita ketika berbicara tentang iman itu maka menanamkan keimanan pada anak itu berarti memperbaiki kualitas rohani anak itu. Spiritualitas anak itu akan diperbaiki. Juga membangun kepercayaan. Al-iman itu ada kata-kata sifat tauhid. Jadi anak itu harus dengan iman, kekuatan iman yang baik, anak itu kita ini akan memiliki kepercayaan diri dan kemandirian. Kita sudah singgung tadi bahwa negara berkembang itu karena tidak mandiri dan akan tetap berkembang. Maka orang-orang yang tidak mandiri hanya menggantung kepada kekuatan-kekuatan yang tidak kuat, yang nisbi atau duniawi, maka tidak akan pernah maju. Ketika orang beriman itu harus membangun kepercayaan orang lain pada dirinya dan kemudian harus memberikan kenyamanan. Oleh karena itu, salah satu hadis di Sahih Bukhari itu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang mampu memberikan kenyamanan, mampu menyelamatkan orang lain, baik itu dengan lisannya atau dengan tangannya. Maka orang iman itu adalah orang yang dimana para tetangganya, sanak saudaranya, saudara-saudaranya, teman-temannya itu merasa nyaman berada di sampingnya. Maka umat Islam tidak diperkenankan untuk melakukan kegaduhan dan membuat mengganggu keamanan di sekitar kita. Itu adalah ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.